penyakitnya. Yang demam semoga demamnya dihilangkan. Yang sakit kepala semoga sakit kepalanya, bukan kepalanya, sakit kepalanya dihilangkan. Yang sakit gigi semoga giginya sakit giginya sembuh. Yang kanker niku kantong kering, semoga kantongnya nggak kering tapi sudah menjadi basah. Amin. Keluarganya semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya, cucu-cucunya semoga dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Rizkinya diberikan oleh Allah rizki ingkang kathah berkah. Kita ketika kembali ke hariban Allah membawa amal bekal yang cukup dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ingkang minulya yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin kita masuk pada hadis qudsi yang mana Allah akan mencintai hambanya ketika hamba itu melakukan hal-hal yang sunnah. Tidak cukup dengan melakukan wajib, sholat wajib, puasa Ramadan wajib, tapi hambaku dalam hadis qudsnya itu mendekatkan dirinya kepadaku itu dengan hal-hal yang sunnah. Sholat malam, sholat duha, sholat tasbih, sholat witir. Witir kapan dilakukan Bapak Ibu? Setelah sholat isya 2 rakaat, ba'diyah isya 1 rakaat. Witir paling sedikit 1 rakaat. Sholat lail, sholat tahajud niku termasuk amal-amal yang sunnah. Hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang sunnah itu, sehingga Allah menjadi tangannya ketika dia memegang sesuatu. Megang HP yang dilihat HP-nya adalah aplikasi Al-Quran. Megang HP yang dilihat YouTube, ceramahnya ustadz dan kiai. Megang pennya digunakan menulis hal-hal yang bagus. Ngetik di WA-nya itu mengetik atau nge-share sesuatu yang bagus. Ketika dia melihat, Allah menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Jadi kemarin Bapak Ibu ini udah sampai kemarin. Sehingga Bapak Ibu ketika melakukan hal-hal yang sunnah, percaya saja Bapak Ibu bahwa Allah mencintai Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu dicintai oleh Allah, maka setiap keadaan Allah akan menggerakkan langkah kakinya Bapak Ibu, pikirannya Bapak Ibu kepada sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan omongan itu digunakan hal yang positif, gak suka marah Bapak Ibu. Kalau mulutnya itu kemudian diridhoi oleh Allah, maka mulutnya digunakan sesuatu yang lembut, perkataan yang lembut, gak suka marah. Jadi kalau orang yang suka marah itu Bapak Ibu ngapunten, apalagi marahnya sampai berdiri, itu hatinya digenggam oleh setan. Waliyadzubillah. Makanya Bapak Ibu jangan suka marah. Kalau suka marah nanti hatinya digenggam oleh setan. Waliyadzubillah. Lah Ustadz,
Suami saya kadang ngeselke Ustaz. Wonten Bu suaminya yang ngeselke, ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah nggih. Atau bapaknya ngomong, anu ya Ustaz, ibu boseni misalkan gitu. Ada? Enggak ada, alhamdulillah. Tapi ada sebagian keluarga yang suaminya ngeselkan, ada. Sebagian. Kalau di sini insya Allah tidak ada yang ngeselkan, tidak ada yang membosankan. Insya Allah tidak ada, insya Allah di sini. Tapi di rumah tangga yang lain jauh nun sana itu ada sebagian yang ngeselkan Bapak Ibu. Sehingga istrinya langsung teriak, "Mas!" gitu. Marah. Nah, marah seperti itu tidak boleh. Harus marahnya jangan ketika siang hari. Kapan marahnya? Malam hari sambil pijit-pijitan. "Mas, sini Mas, sini Mas." "Apa?" "Tak cubit Mas." Pujit. Suaminya juga begitu, jangan sampai memarahi atau teriak-teriak atau bahasanya ngegas. Karena itu tadi hatinya digenggam oleh syaitan, waliyadzubillah. Karena Bapak Ibu ada kabar yang terbaru, karena tidak bisa menahan amarah, seorang istri di KDRT oleh suaminya, dipukul ceplar waliyadzubillah, sehingga dia opnan di rumah sakit. Karena apa? Suaminya nggak bisa menahan amarah. Harusnya ketika dia mukul tahan, biar tidak digenggam oleh setan. Istrinya ketika ngeras suaranya tinggi, tahan, jangan marah. Itu insya Allah adem ayem. Karena sama-sama tidak menahan amarah, yang terjadi adalah pemukulan, jebrak. Istrinya diopnam, waliyadzubillah. Marahnya tidak kunjung reda. Suaminya pergi ke rumah, dok. Lihat anaknya, disekap semuanya, empat-empatnya. Ada pisau tusuk, tikuk. Waliyadzubillah. Itu terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Tidak bisa menahan amarah. Sabda Nabi, orang yang paling kuat itu bukan orang yang pandai bergulat. Tapi siapa orang kuat itu? Orang yang bisa menahan amarah. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidha, itu coba. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarah. Bisa menahan amarah itu jaminannya surga. Uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu apa saja? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menafkahkan hartanya, orang yang menginfakkan di dalam keadaan suka dan duka, gembira dan lapang, susah dan lapang. Termasuk yang paling kecil sedekah niku napa Bapak Ibu? Senyum, pintar bapaknya. Sedekah yang paling sederhana senyum. Ibu walaupun dalam keadaan susah senyum. Senyum. Bapak walaupun dalam keadaan capek senyum. Gitu. Ibu pagi sampai sore hari kan capek. Kenapa? Gendong anak. Betul nggak Bu? Cuci piring, cuci baju, mandiin anak, ya, misalkan gitu ya. Capek. Sore-sore itu udah capek dia. Walaupun capek, suami datang. Iis, ya. Istrinya dipanggil Iis. Iya Sum, ya. Karena suaminya dipanggil Sum. Walaupun secapek-capeknya istri, dia tetap senyum. Gitu. Itu udah sedekah dalam keadaan susah, dalam keadaan capek. Suaminya juga dalam keadaan capek, habis kerja pulang nyampe rumah kan capek.
Gimana ya? Gimana Pak? Gimana Bi? Alhamdulillah seger. Lah gak capek? Enggak. Capeknya hilang ketika melihatmu misalkan ya. Sudah melihat istrinya langsung capeknya hilang. Ini senyum seperti ini sedekah dalam keadaan susah dan lapang. Membantu membahagiakan orang dalam keadaan susah dan lapang itu termasuk orang-orang yang disiapkan oleh Allah surga baginya seluas langit dan bumi. Kepengen nggak Bapak Ibu? Caranya senyum-senyum aja, senyum. Nggak punya uang senyum gitu. Apalagi banyak uang senyum. Nggak punya uang ngasih sama saudaranya. Apalagi punya ngasih. Membahagiakan orang lain dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, senang niku termasuk orang-orang penghuni atau calon penghuni surga. Siap gak? Insya Allah ini udah calon-calon penghuni surga semua ini. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bisa menahan amarah. Marah bisa, tapi tahan. Mukul bisa karena dia punya kekuasaan. Tahan. Ibu bisa ngeras sama suaminya, saking marahnya itu bisa sampai teriak, kok koyok gini sih misalkan. Tapi ditahan. Kapan ngomongnya? Ketika malam pas tidur di kamar. Keselnya dilampiaskan ketika bapak ibu tidur, dipijet sampai merah gitu, kira-kira gitu. Itu insya Allah nggak jadi marah. Artinya bapak ibu, orang yang menahan amarah, yang bisa ngontrol adalah calon-calon penghuni surga. Sampun sampai mana tadi? Sampai penghuni surga. Jadi orang-orang yang di dalam setiap harinya itu melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, misalkan bisa menahan amarah, misalkan bisa melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah, sholat sunat, sholat malam dan lain sebagainya, insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Al-Ghazali, dan bapak ibu tidak akan sampai untuk menegakkan perintah-perintah Allah itu kecuali menyetel hatinya bapak ibu. Bapak ibu tidak bisa melakukan sholat malam kalau tidak disetel hatinya. Dengan apa niat? Dengan apa doa? Bapak ibu kalau mau tidur ada doanya nggih? Ada. Entah sudah saya ceritakan apa belum? Jadi kalau mau bapak ibu mau tidur harus umroh dan haji, sudah belum? Gampang Bu. Jadi bapak ibu sebelum tidur itu melakukan umroh dan haji, gampang caranya. Gampang. Caranya apa? Ini rahasianya ya. Ibu setiap malam kepengen umroh haji, caranya gampang. Membaca, coba bareng-bareng, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 3 kali. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Jadi bapak ibu kepengen mau haji dan umroh setiap malamnya, cukup sebelum tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa nggih Bu umroh dan haji setiap malam nggih? Ini rahasia yang kedua. Ibu kepengen menghatamkan Al-Quran setiap malam sebelum tidur. Sudah pernah melakukan belum? Sudah? Belum? Kalau bisa setiap malam Bapak Ibu. Caranya apa? Membaca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termasuk wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Siti Fatimah. Hatamkan Al-Quran sebelum tidur dengan membaca apa? Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu seperempatnya Al-Quran. Kalau bapak ibu membaca 3 kali sudah menghatamkan Al-Quran. Jadi kalau kepengen menghatamkan Al-Quran setiap malam, baca Al-Ikhlas 3 kali.
Bapak Ibu kepengen umroh haji membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Gampang tuh Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan sholat malam, untuk melakukan puasa sunnah, maka katanya Al-Ghazali, setel hatinya bimuraqabati qalbika, ya, setel hatinya, wajawarihika, setel juga anggota badannya Bapak Ibu semua, wa anfasika, dan dirinya, jiwanya Bapak Ibu semua, hina tusbihu ila hini tumsi, dari pagi sampai sore. Jadi setel niatnya, setel hatinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merasa Bapak Ibu setiap saat, bahkan duduk saat ini diawasi oleh Allah. Jadi merasakan bahwa Bapak Ibu setiap saat di CCTV oleh Allah. Nah, kita coba merasakan sebentar aja, pejamkan mata, merasa diawasi oleh Allah. Sakit boten Bapak Ibu? Merasa sekarang aja, gak usah menjamkan apa, insya Allah gampang. Merasa diawasi oleh Allah, ada CCTV-nya Allah. Merasa begitu, sehingga dalam Al-Ghazali, karena Allah itu muttali'un ila dhahirika wa batinika, Allah itu maha melihat pada batin dan dohirnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kerentak apa itu Allah maha mengetahui. Jangankan kerentak hati, Bapak Ibu ngerti yang namanya pasir di lautan? Bisa ngitung boten Bapak Ibu? Gak bakal bisa. Jangankan pasir, bulu hidung bisa ngitung? Gak bisa. Bulu hidung gak bisa. Apalagi bulu, jangan yang paling sedikit nih, bulu nopo nih, bulu mata. Gak bisa. Apalagi alis, bulu alis gak bisa, apalagi rambut. Sedangkan Allah itu mengetahui setiap bulu yang tumbuh di seluruh manusia, bahkan hewan. Berapa miliar rambut dan bulu yang tumbuh. Pasir di lautan kita nggak bisa menghitungnya, satu genggam aja nggak bisa. Allah mengetahui seluruh pasir yang ada di dunia. Apalagi hanya kita, gerakan-gerakan kita, apalagi gerak-gerik hati kita. Maka Bapak Ibu, kita meyakini dan merasa diawasi oleh Allah setiap detiknya. Bisa boten Bapak Ibu? Ini yang dikatakan Al-Ghazali, setel hatinya dari pagi sampai sore. Ketahuilah Allah itu muttali'un ila dhamirika wa musyifun ala dhahirika wa batinika. Jadi Allah mengetahui kepada sesuatu yang dhamir, yang rahasia. Gak ada yang rahasia di sisi Allah. Bahkan Bapak Ibu, rahasia Bapak Ibu yang sudah terlupa, punya utang berapa, kadang-kadang lupa nggih Bapak Ibu? Tahu-tahu lupa ya. Kalau lupa nggak apa-apa, tapi kalau pura-pura lupa itu yang nggak boleh. Allah itu maha mengetahui detail utang berapapun, utang 50 rupiah Allah maha mengetahui. Ibu sudah lupa. Nah, maka oleh karena itu katanya Al-Ghazali, merasa ibu diawasi oleh Allah. Karena Allah maha melihat bukan hanya dohir niki fisiknya Bapak Ibu, tapi batinnya, kerentak kalau bahasa Jawa niku. Kerentak hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, Allah juga mengetahui diam dan gerakmu. Ibu-ibu diam, bahkan ngapunten Bapak Ibu, ada seorang santri ya, atau murid sama gurunya, ya seorang tokoh ya. Kalau dulu kan, kalau dalam tokoh sufi itu guru dan murid. Tokoh sufi mengatakan, syekh itu mengatakan kepada muridnya, murid, tolong ayam ini disembelih. Syaratnya satu, apa? Tidak boleh ada yang mengetahui. Jadi muridnya 10 orang itu
dipegangi ayam oleh gurunya, syaratnya satu, ayam ini disembelih, syaratnya tidak boleh ada yang mengetahui. Sehingga menyebar itu 10 murid itu menyebar, Bapak Ibu, pegang ayam dan pegang pisau. Ada yang lari ke hutan disembelih, noleh kanan disembelih. Ada yang lari ke perkebunan, ngintip gak ada orang disembelih. Lari ke sawah ngintip disembelih. Artinya semuanya disembelih, balik lagi ke tempat pendopo gurunya. Gimana semuanya? Sudah disembelih, sukses semua guru sudah disembelih dan tidak ada yang mengetahui. Tapi ada satu murid yang sama sekali toleh gitu. Ayamnya masih dipegang, pisaunya masih bersih. Lah kamu kok belum mensukseskan tugasnya yang saya perintah, menyembelih dengan satu saat tidak ada yang mengetahui. Pak Guru, saya dimanapun saya berada, sembunyi dimanapun, di gua maupun di hutan belantara, mesti ada yang mengetahui. Sehingga murid-murid yang lain terkejut. Siapa yang mengetahui? Tidak lain tidak bukan Allah yang mengetahui. Jadi dia tidak berhasil, tidak bisa menyembelih ayam itu karena dimanapun kita berada, Allah Maha mengetahui. Sembunyi dimanapun, di gua manapun, di peti besi pun yang kuat, yang berlapis-lapis, Allah Maha mengetahui gerak-gerik kita. Maka oleh karena itu kita meyakini kita setiap saat diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui sesuatu yang sesuatu yang rahasia di hati Bapak Ibu semua. Kerentek Bapak Ibu semua Allah Maha mengetahui. Jangan coba-coba ada niat yang kurang baik. Karena niat yang kurang baik itu kembali kepada Bapak Ibu semua. Jadi kerentek yang kurang baik itu harus jauhi karena Allah mengetahui. Karena Allah mengetahui. Maka seharusnya bagaimana? Ya harus kita beradab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Bapak Ibu berada. Fa'ta'addab zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala adbal abdid dzalili. Maka seharusnya Bapak Ibu beradab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap diri kita hina-hina Bapak Ibu. Jangan merasa kita kaya kemudian pekangkang pekengkeng. Ngertos pekangkang pekengkeng Bu? Jalannya udah begini, tek tek tek. Pakaiannya, dasinya ya. Jangan sampai sombong. Harus kita menghamba kepada Allah dengan apa? Bahwa diri kita hina di depan Allah. Jangan pekangkang pekengkeng. Allah tidak suka orang yang sombong. Iblis diturunkan oleh Allah dari surga karena kesombongannya. Maka jangan sampai karena ibu pakaian ya, pakaian yang bagus ya. Atau misalkan pakaian bermerek ya, misalkan songkok bermerek apa, misalkan songkok bermerek presiden misalkan, terus dibalik gini biar kelihatan presiden gitu. Atau sarungnya ya, jangan sampai biar dilihat manusia karena mahal sarungnya BHS misalkan. Kemudian ditaruh biar kelihatan itu. Kan kalau saya nggak pernah Pak, sarung kemudian merek ada di bawah kemudian kelihatan, nggak pernah. Mesti tak taruh atas kali kalau. Yang pertama khawatir sombong, nggak mungkin sombong, maksudnya khawatir ini bagus, khawatir dalam hati sombong. Yang kedua khawatir apa Bapak Ibu? Orang nggak khusyuk. Allahu Akbar BHS. Apalagi yang agak panjang Wadimor gitu. Wadimor sarung orang Indonesia, sarung kita semua. Wah, nggak khusyuk niku Bapak Ibu. Gak khusyuk. Kalau tak balik, jadi Wadimor BHS tak taruh depan biar orang nggak baca. Yang pertama biar itu tidak nih sarungnya BHS ya, misalkan. Atau kalau ibu-ibu misalkan muknanya ada mereknya, boten Bapak Ibu? Gak ada. Atau misalkan kerudungnya
dian pelangi, terus dian pelanginya taruh di depan biar kelihatan dian pelangi. Artinya kita menghadap kepada Allah, dan kita di hadapan Allah setiap saat Bapak Ibu. Bukan hanya pas saat sekarang saja, ketika kita sholat jelas di hadapan Allah, ketika ibu bekerja, ketika ibu berdiri dan duduk, itu kita berada di hadapan Allah. Maka menghambalah kepada Allah dengan ketulusan jiwa, menganggap diri hina dina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dianjurkan nundukkan begini. Kan begini Bapak Ibu. Kita menghadap kepada Allah salatnya kan nunduk gini ke tempat sujud. Gak boleh kita gini, dangak gini, gak boleh. Nah, ini katanya Al-Ghazali, jangan sampai kita pekangkang pekengkeng kemudian sombong. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Dan jangan sampai Bapak Ibu dan kita harus bersungguh-sungguh agar apa? Agar kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan Bapak Ibu, contohnya apa Bapak Ibu? Kalau nanya, apa contohnya yang dilarang oleh Allah di kalangan di kehidupan Bapak Ibu? Kalau anak-anak muda saya gampang nyebut. Kalau anak-anak muda pacaran, itu jelas itu. Kalau di kalangan Bapak Ibu napa? Napa? Ghibah misalkan. Ini Ustadz Nasir misalkan. Kalau ngomongin ganteng itu bukan ghibah namanya. Kalau ganteng, Ustadz Nasir ganteng itu malah muji. Enggak, misalkan ngerasani kejelekan-kejelekannya. Ya. Ghibah itu misalkan. Jangan sampai kita melakukan ghibah dan setiap saat Allah mengawasi kan gitu. Kita dilarang untuk ghibah, apalagi selain itu, Pak. Kalau anak muda gampang sekali pergi ke nightclub, berpacaran gitu. Nah, kita pergi ke nightclub, anak muda berpacaran misalkan, berdua-duaan, itu kan melanggar garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengawasi dan mengetahui. Maka kata Al-Ghazali, jangan sampai Anda melanggar atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai, Allah melihatmu gitu. Nah, kalau bapak ibu-ibu kira-kira apa? Selain tadi ya ghibah, apa lagi Bapak Ibu? Judi misalkan. Insya Allah nggak ada masuk jamaah Masjid Al-Ghibah judi. Tapi di kalangan anak muda wonten Bapak Ibu, sampai ngapunten ada yang datang sama saya, Ustadz, nopo kepengen hilang. Apa hilang? Hobi saya, apa hobinya? Judi online. Waliyadzubillah Bapak Ibu. Jadi ternyata bisa hobi, no, kecanduan, bukan hobi, kecanduan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu kita harus berusaha dengan sekuat tenaga mendekatkan diri kepada Allah dengan mengatur waktu-waktu kita. Mengatur waktunya Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu ngertos ada yang ke pasar gitu, ada yang masih bekerja ya. Mengatur waktu Bapak Ibu, kemudian juga mengatur zikir-zikir Bapak Ibu. Bapak Ibu itu zikirnya apa saja yang disenangi. Kalau tanglet kalian Bapak Ibu, zikir yang paling disenangi Bapak Ibu apa? Zikir apa? Tasbih, subhanallah. Pak Ustadz, saya senangnya tasbih, monggo dilanjutkan. Nah, kemudian Al-Ghazali menyarankan tasbih itu dibaca sejak pas kapan waktunya, apakah pagi apa sore. Jadi katanya Al-Ghazali, untuk biar istiqomah mendekatkan hati kita kepada Allah, atur waktunya tasbih subhanallah pagi dan sore. Pas salat subuh setengah jam tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Sore setelah sholat asar tasbih setengah jam subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi diatur. Kemudian zikir apa lagi? Istighfar misalkan. Istighfar setelah zuhur. Astagfirullah. Nah, katanya Al-Ghazali, atur waktunya untuk berzikir kepada Allah dari pagi sampai sore. Sampai katanya Al-Ghazali,
diatur juga bapak ibu dzikirnya, ibadahnya dari bangun pagi sampai tidur kembali. Dijadwal, atau mungkin bapak ibu yang tertib dan rajin ada jadwal di rumah, misalkan yang bersih-bersih, ibu bersih-bersih, bapak apa yang dilakukan? Gendong anak, kan ada tertib kayak gitu. Oh, bersih jadwal hari Senin, bapak cuci piring, ibu cuci baju misalkan. Kemudian begitu juga dalam hal ibadah ditertibkan ya. Yang bangunkan malam siapa? Waktunya bapak. Jadi kalau bapak jadwalnya untuk membangunkan ibu, maka malam-malam kalau walaupun ada bola diingatkan, Pak, nanti malam jadwalnya bapak membangunkan ibu ya. Tolong jangan nonton bola malam-malam, kan gitu. Karena kalau nonton bola malam-malam bablas nanti subuhnya ibu lagi yang bangunin. Nah, maka dijadwal untuk mengaturnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sampun kita masuk pada fasal atau bab baru ya. Bab baru saya bacakan babnya faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Bab baru ini adalah adab-adab tata krama di dalam bangun tidur. Jadi Bapak Ibu, bab yang baru ini membahas tentang adab-adab bangun tidur. Kinten-kinten Bapak Ibu bangun tidur ada adabnya apa enggak? Ada. Di dalam kitab ini dijelaskan adabnya bangun tidur apa saja sih? Yang pertama adabnya, kalau bangun tidur disiapkan dari sebelum tidur. Jadi adab-adabnya bangun tidur disiapkan apa? Siap persiapannya. Jangan tidur malam-malam. Kemudian ketika tidur adabnya niat agar bisa sholat malam. Sampun niku nggih, yang pertama jangan tidur malam-malam, ketika tidur niat untuk bangun malam. Walaupun enggak bangun malam enggak apa-apa, yang penting niat. Nah, niat itu dipahali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adabnya diusahakan tidur sebelum, tidak malam-malam tadi. Yang kedua diusahakan bangun sebelum terbit fajar. Fajar subuh berarti sekitar jam 3:30 diusahakan udah bangun. Betul nggih? Setengah subuh kan jam 4, sekitar jam 4 kurang lebih ya. Betul. Berarti betul nggih? Jam 4 kurang lebih antara itu ya. Diusahakan bangun sebelum jam 3:30 bangunnya pun itu. Ya. Jadi intinya jangan azan kemudian bangun. Nah, intinya gitu. Jadi katanya Al-Ghazali, antastaqidu qabla tulu'il fajri. Bapak Ibu bangun sebelum fajar. Nah, ini adab yang kedua. Jadi kalau bisa tidur sebelum azan subuh. Agar apa? Agar bisa sholat fajar. Sholat fajar itu pahalanya berapa, Pak? Sholat fajar itu pahalanya luar biasa. Afdalu minal ardi wa ma fiha. Lebih utama dari bumi dan seisinya. Jadi syarat adab yang kedua, bangun sebelum fajar subuh. Ya, 3:30 sudah bangun. Syukur jam 3 kalau sudah bangun Ustaz. Terus ke kamar mandi, tidur lagi. Ya, itu bukan bangun malam itu ya. Bukan tidur malam. Ya, tadi yang namanya bangun malam itu ya bangun, kemudian wudu, kemudian sholat ya. Kemudian yang ketiga adabnya, wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Yang ketiga adabnya, disiapkan hati kita ketika bangun ingat Allah.
Ibu bangun langsung ingat Allah. Sakit betul Bapak Ibu? Jangan ingat kacamata. Kalau bapak jangan ingat meluk ibu lagi, kira-kira gitu. Jadi ingat Allah, Allah gitu. Jadi katanya Al-Ghazali adab yang ketiga, bangun langsung ingat Allah. Sakit betul Bapak Ibu? Kalau anak muda megang HP misalkan, atau yang lain ya. Jadi artinya wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Jadi yang keluar dalam yang diingat oleh hati kita dan keluar dari lisan kita adalah Allah. Ya, caranya ya berdoa setelah bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini termasuk melakukan adab yang ketiga. Ketika bangun ingat Allah atau lisan kita zikrullah. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, atau doa tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini. Jadi katanya Al-Ghazali memang dianjurkan untuk berdoa itu. Ya, dalam kitab ini disebutkan, tapi doa dalam kitab ini panjang, Pak. Tidak hanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, tidak itu. Masih ada lagi lanjutnya. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Panjang sekali. Tapi Bapak Ibu cukup membaca, coba bareng-bareng ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Karena kalau kita mengucapkan itu langsung tenang hati. Ya Allah, terima kasih ya Allah sudah menghidupkan kembali saya ya Allah. Dan hanya kepada Engkau kami kembali ya Allah. Jadi bersyukur alhamdulillah itu nanti berdampak ketika ibu bangun. Ketika ibu melakukan aktivitas. Berefek ketika ibu kemudian sore hari sampai malam tidur lagi. Ketika mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berbeda ketika bangun yang diucapkan bukan itu. Bangun biasanya yang diucapkan apa selain itu misalkan? Kenapa Bapak Ibu biasanya? Ngeluh misalkan. Waduh misalkan. Ada kalimat seru waduh misalkan. Atau misalkan ketika bangun tidur yang terucap apa? Kenapa Bapak Ibu biasanya Bapak Ibu? Utang belum lunas misalkan. Jangan. Cukup bersyukur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, juga berdoa kepada Allah ketika sudah bangun itu, agar apa? Agar pagi dan sorenya ini niat untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, ini tapi doa ya, bentuknya doa, tapi saya terangkan dengan bahasa Indonesia. Jadi kita berdoa juga kepada Allah ketika bangun pagi, bangun dari tidur, niat kepada Allah, ya Allah semoga aktivitas saya untukmu dan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit sebentar ketika sudah bangun tidur, kemudian Bapak Ibu pakai baju, niat baju itu untuk beribadah, untuk melaksanakan perintah Allah, bentuknya apa? Nutupi aurat. Jangan sampai sombong, itu tadi. Pakai baju ada dian pelangi biar kelihatan, jangan. Pakai sarung bias biar kelihatan, jangan. Jadi niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, namanya nutupi aurat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Insyaallah 2 minggu depan akan masuk bab tentang tata krama masuk kamar mandi. Ayo, oke. Tata krama masuk kamar mandi. Kita tutup dengan kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.